Baik, terima kasih sudah gabung kembali ini. Biar santai, Bapak Ibu boleh juga bawa minuman ya, atau bawa cemilan juga ya. Kan ada break-nya nih, antara jam 1 ke jam 2. Bapak Ibu silahkan tuliskan lagi namanya di grup chat, apa namanya, sebagai rekap kehadiran. Silahkan. Ibu Fitria sudah, Bu Sinaria, Bu Manik sudah ketik nama. Silahkan yang lain. Bu Ari, Bu Jen sudah, Bu Kartika sudah absen. Silakan Bapak Ibu tuliskan dulu namanya ya di grup chat. Ya, sebagai awal Zoom, boleh diaktifkan dulu semua kameranya ya. Supaya terlihat dulu semua kameranya. Nanti ketika diskusi atau ada demo atau presentasi, bisa juga dinonaktifkan nanti kameranya. Baik. Bagi yang belum nulis nama di Zoom grup chatnya, tuliskan namanya dulu sebagai rekap kehadiran. Bu Marta boleh menuliskan namanya dulu ya di Zoom grup chatting. Bu Maria aktifkan kembali kameranya. Oke, sudah 14 yang gabung. Bapak Ibu sekali lagi silakan tuliskan namanya di grup chat. Ya, memang untuk penggunaan tracker ini perlu mengulang-ulang ya. Ulangi kembali supaya lebih lancar. Tapi intinya sebetulnya bukan di kemampuan membuat trackernya, tapi di analisis sebetulnya. Jadi setelah dapat grafik, setelah dapat persamaan, yang penting bagi kita sebagai guru fisika itu menghantarkan siswa untuk bisa menganalisis sampai dari persamaan matematika di tracker berubah menjadi persamaan fisika. Itu yang pentingnya sebetulnya. Memaknai grafik, persamaan grafiknya, dan juga parameter-parameternya A, B, dan C-nya itu menjadi bermakna fisika. Itu yang penting ya di fisikanya. Nah, kalau tracker ini kan sebagai alat yang membantu kita supaya bisa memberikan analisis praktikum sehingga dapat kesimpulan di produk fisikanya ya, persamaan-persamaan fisika. Baik, sudah gabung 15, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Lanjut saja, tadi Bu Fitria yang mau mencoba untuk demo juga ya. Halo Bu Fitria, bisa dengar suara saya? Iya Pak. Baik, kalau begitu langsung saja coba share screen. Pilih yang screen ya. Share screen, kemudian pilih screen, baru tombol share diklik. Bapak Ibu juga boleh lagi menonaktifkan kameranya untuk menghemat ini ya, paket masing-masing, paket data masing-masing. Ya Pak. Ya, Sudah boleh kelihatan langsung, Pak? Bu. Sudah kelihatan Bu. Ya. Saya buka trackernya. Ya, silakan.
Langkah awal adalah dengan memilih file video yang akan kita analisis. Sekarang adalah untuk video GLB. Nanti agak pelan-pelan ya, Bu, supaya bisa Pak. ininya bisa disimak ya. Selanjutnya setelah video masuk adalah kita atur frame dulu yang akan kita analisis. Kita lihat videonya dulu. Oke. Saya mengambil awalnya adalah setelah dia mobil-mobilannya melewati garis awal. Kemudian yang akhirnya adalah sini saja biar tidak terlalu kelamaan. Oke. Dites Lanjut dulu, Bu. adalah, Di play dulu, dites iya. dulu. Dites dulu coba. Oke. Oke. Selanjutnya adalah menentukan sumbu koordinatnya. Saya mengambil di sini. Di ban bawah ya, yang ban kanan boleh ya. Ban. Boleh, boleh. Kemudian kalibrasi stick. Ini kalibrasi stick. Tadi lupa di lock gitu. Lupa Ya. dikunci. Tinggal diubah 0 derajat. Yang mana kuncinya? Oke. Lanjut ke kalibrasi stick. Saya mengambil sejajar dengan koordinat X, Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke. Panjangnya sesuai dengan aslinya. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya hilangkan dulu. Biar saja seperti itu. Selanjutnya adalah tracking ya, Pak. Iya, betul. Points. Ya, saya ubah ininya dulu supaya tidak terlalu banyak geraknya yang terekam. Oke. Tadi sesuai adalah 10 ya. Iya, bisa dari sana ya untuk menunya. Oke, terima kasih Bu. Ada cara lain ya, di samping mengubah dari bawah juga bisa dari sana. Kita mulai Kemudian proses tracking. trackingnya. Oh ya Bu, ini ada 2 masa nih. Ya, 2. Dihapus saja 1, kelebihan. Oke, lanjut. Saya mulai dari sini. Apa ada yang terlewat ya? Oh iya. Supaya tidak repot, disembunyikan saja itu
sumbu Kalibrasinya. sama kalibrasinya. Diklik saja di tombol kalibrasinya, mah tombol sumbu. Oh. Di atas tuh. Ayo, hati-hati. Tinggal ditarik ya, Bu Manik ya. Yeah. Bagaimana menyembunyikannya? Menyembunyikannya ada tombol di atas tuh. Tombol di atas, terus ke atas lagi. Ke atas. Nah, itu. Hilang. Ya. Nah, itu satu lagi yang sumbu koordinatnya juga diklik. Saya tidak menyembunyikan ini, Pak. Biasanya saya sebagai untuk patokan. Penanda untuk tracking ya, Pak. Biar boleh. Lebih boleh. Yang penting sudah terkunci ya. Sudah terkunci itu sumbunya. Iya. Jadi baik, lanjut. Tadi apa tadi? Aktifkan dulu mesh A-nya. Oke. Nah. Saya mulai dari sini. Saya trackingnya dari ujung sebelah kanan mobil-mobilan yang belakang. Boleh. Tapi mengikuti harus konsisten jalur, terus. Yeah. Iya Pak, mengikuti jalur sumbu X. Ini, sumbu X supaya tidak lari kiri kanan. Untuk menghindari zigzag searah vertikalnya. Bagus nih idenya, Pak. Bu. Iya, makanya saya tidak menghilangkan. Boleh. Oke, sudah kayak. Oke, sip. Dapat 9 data ya? Itu dengan melompati 10 frame. Jadi kalau tidak dilompati, hanya satu frame itu bisa 90. Banyak nanti. Sekali, ya, 90 titik gitu ya. Nanti tangannya pegal untuk tracking. Mantap. Kemudian analisis grafik. Kemudian analyze. Ya. Clear seperti ini. Tekan lainnya dulu. Kemudian perfect. Oke. Sip, mantap. Sudah didapatkan. Berapa? Kecepatannya berapa? Kecepatannya 0,2. Iya, 0,225 ya. Iya. Sip. Selesai sudah untuk GLB ya. Dapat nilai kecepatannya. Itu yang B itu berarti X0-nya ya. X0-nya iya. X0-nya negatif 0,001. 0,001. Iya. 0,01 iya. Berarti ini bisa nanti dijelaskan ke anak-anak bisa tidak? Bisa dihilangkan aja. Iya. Berarti anggap. Sip, mantap untuk Bu. GLB ini saja Pak yang nanti untuk GLB itu saja. Karena VT-nya VT-nya itu kan sebetulnya harusnya rata, tapi di sini dapatnya itu kurang rata zigzag. Jadi khawatir nanti salah konsep ke siswanya, gitu ya. Jadi cukup. Apakah nanti untuk menjelaskan ciri khas dari GLB ini bahwa V-nya itu tetap nanti dimasukkan salah satu datanya dari sini. Boleh, iya, boleh. Akan nilai T-nya sekian, nanti V-nya sekian. Boleh. Nah, itu pentingnya. Jadi peran kita sebagai guru fisika sebetulnya di sini setelah berhasil trackernya memaknainya ya, supaya nyambung dengan materi fisikanya, dengan teori-teori fisika. Jadi cukup memaknai dari grafik saja dengan dari grafik dan persamaannya, dan persamaan yang terbentuk. Persamaan, serta parameternya sebagai nilai fisikanya nantinya ya. Yang A itu kan kalau matematik tidak punya nilai, tidak punya satuan, hanya punya nilai. Tapi secara fisika jadi punya satuan. Iya, mungkin bisa dari analisa dimensi ya Pak. Betul, analisa dimensi. Sehingga didapatkan persamaan yang sama dengan yang mereka pelajari pada GLB. Betul. Bahkan sebaiknya mereka belum belajar ketemunya di sini. Teorinya ketemunya di akhir gitu ya. Belum belajar dulu, baru tahu gerak. Oh, ini gerak mobil-mobilan. Kemudian ambil data, kemudian ternyata pi-nya tetap terus. Oh, itu namanya GLB. Gitu ya. Lintasnya kan lurus lintasannya, tapi pi-nya tetap. Oh, itu berarti beraturan. Jadi GLB. Nah, ini persamaannya. Berarti
percobaan ini dulu, kemudian mendapatkan teorinya. Persamaan, ketemu teori itu di akhir, teorinya ketemunya. Biasa saya kebaliknya. Biasanya kebalik. Dulu, kemudian masuk ke lab, praktek. Praktek. Ya, jadi itu sifatnya kalau itu praktikumnya pembuktian. Nah, kalau lebih bagus lagi praktikumnya sebagai biasanya inquiry. Pembuktian saja. Kalau praktikumnya diubah menjadi inquiry, jadi masuk dalam pembelajaran. Dalam RPP-nya itu langkah-langkahnya langkah memperoleh pengetahuan itu nanti siswanya, pengetahuan tentang konsep GLB dan grafik serta persamaan-persamaannya. Gitu. Yang urgen yang X sama dengan V kali T-nya itu yang urgen, jadi jarak terhadap waktu kurvanya. Jadi tidak banyak beban nanti ya. Iya, betul, tujuan yang tadi tercapai kalau kita menyediakan videonya, Pak. Kalau mereka baru mau merekam, nanti akan lama tujuannya tercapai. Berarti ditugaskan saja. Ditugaskan sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelum praktik ditugaskan dulu merekam. Tapi diberi contoh cara merekamnya seperti bagaimana gitu ya. Nah, bisa juga kalau di laboratorium. Di akhir saja mungkin. Kalau di laboratorium itu dari awal mulai mengukurnya pakai merekam. Itu 2 JP bisa. 2 jam pelajaran bisa tercapai. Tapi yang sulit itu sebetulnya mengenalkan dulu bagaimana langkah-langkah analisis trackernya. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria. Bu Fitria ya? Iya, Pak. Baik, boleh di stop share-nya. Oke, sip, mantap. Oh lupa, tadi belum applause juga untuk Bu Manik. Ya, kita applause untuk Bu Manik dan Bu Fitria ya. Applause dulu. Sudah mendemokan 2 orang ya, Bu Manik dan Bu Fitria. Ini untuk GLB, perlu diulang kembali Bapak Ibu? Langkah-langkahnya untuk GLB. Kalau ada yang mencoba silahkan. Atau mau langsung ke fenomena yang lainnya, yang gerak jatuh bebas. Bolehnya bebas saja ya. Masih ada yang mau mencoba? Kalau ragu-ragu kan bisa dilihat di sini ya. Kalau ditampilkan nanti bisa ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Belum berhasil download, Pak. Oh, masih download Bu Eka ya? Nggak tahu, error ini laptopnya. Oke. Cuma menyimak aja ini. Iya, oke. Ayo, siapa lagi yang mau mencoba mendemokan? Atau boleh juga mencoba yang lain ya. Jadi sekarang opsinya 2. Bapak Ibu boleh mendemokan, mengulangi yang GLB yang tadi, atau boleh mau mencoba yang lain, yang video kedua dan ketiga itu. Ya. Saya Pak. Gerak pada bidang miring ya? Ya Pak. Boleh, saya Pak. Bu Nurlela, mau boleh. Coba yang bidang miring ya Pak. Boleh silakan. Nanti untuk share screen-nya dipilih screen. Kemudian klik tombol share. Sabar. Kalau kayak gini bisa hapus dari dalam sini Kak Pak atau keluar dulu? Maksud hapusnya bagaimana? Oh, menutup file ya? Iya. Boleh, jadi file close tab. Close all tab begitu? Ya, close all tab boleh. Ini mau disimpan nggak? Atau kan mudah bisa ulangi lagi ya nanti? Iya. No saja, no. Okay. Kemudian juga itu data tool-nya di close saja. Data tool-nya masih aktif itu. Data tool-nya ya. Nah, itu. Oke, sip. Tinggal file open. Coba saya mau pakai benang miring ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya akan mencoba tracker untuk GLBB bidang miring. Langkah pertama kita menentukan frame-nya ya. Start frame, cari posisi
ketika mobil-mobilan pas mulai bergerak ya? Boleh. Pas dilepas dulu. Stop dulu. Boleh Pak, saya pakai di sini? Bisa. Itu yang frame awalnya belum di-set ya. Set frame, start frame, kemudian seri frame akhir. Mohon Bapak Ibu untuk tutup mute dulu. Nanti Muhammad belum dijawab. Set and frame. Kemudian langkah selanjutnya kalibrasi. Ya, yang mau saya tanyakan pada kalibrasinya ini, kita mengikuti kalibrasi koordinatnya ya. Kita tetap mengikuti tegak lurus atau mengikuti bidang miringnya ini. Lebih mudah kalau mengikuti bidang miringnya searah Mengikuti ekspositif. bidang miringnya ya. Karena kita sedang membahas GLBB. GLBB gitu ya, cuman Pak. Fenomenanya akan diperoleh dari gerak benda pada bidang miring. Jadi ini diputar ya? Iya. Kayak gini. Nah. Boleh gini? Ya, kemudian cukup. Look, kemudian melakukan kalibrasi. Calibration stick. Klik. Oh, nggak mau. Itu kalibrasinya belum aktif. Di segitiga itu aja, segitiga yang kiri itu. Nah, itu diklik. Nah, baru bisa. Ini saya bantu dengan kemudian langkah selanjutnya melakukan tracking. Create point mass. Langsung shift klik saja Pak. Kalau sudah aktif bisa shift klik langsung. Tapi harus konsisten di mana nanti patokannya. Oh gitu. Saya ambil di bannya aja. Iya, silakan. Oh maaf, masih bisa dirubah lagi kah? Bisa clear step. Bisa clear step. Di mana Pak? Diklik mesh A-nya. Klikkan. Mesh yang tulisan mesh A-nya. Nah, ini juga clear step. Oke. Saya ganti di sini ya. Boleh, lompati dulu saya berapa. Saya pakai 7 aja. Oke. Kemudian klik. Nanti konsisten di ban depan ya. Ya Pak. Terlalu iya. Sedikit mungkin datanya ya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bisa juga datanya 5. Atau kalau ingin diubah lagi. Ubah lagi coba ya. Supaya agak banyak datanya. Diperkecil berarti. Ya. Saya pakai 5 aja. Boleh pakai 5. Apa ini? Close aja. Close aja. Oke, mulai lagi. Ulang.
Ini masih dilakukan tracking lagi kah? Sampai berhenti itu ya? Iya. Coba diklik. Coba. Ya, jadi ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cukup lah. Ya. Kemudian Data, ya? langsung Hanya 7 lakukan data. 7 kah? Oh ya. Lakukan analisis. Memang begini kah Pak atau? Ya, itu kan GLBB ya, gerak lurus. Oh. Nah, berarti ini Berubah. jarak terhadap waktunya tidak linear. Diubah saja menjadi persamaan kuadrat. Jadi cari, jangan lain. Oh, yang lainnya Jangan ya? lain ya. Cari misalnya parabola. Karena parabola kan kuadrat ya. Nah, jadi tinggal A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Coba dimaknai Bu Nurlela ya. Nah, Nurlela. itunya yang saya bingung Pak untuk menentukan. Oke, menentukan kalau gitu, kalau kayak gini kan C-nya tadi ini nilainya 0,2. Itu. Ini A nilainya kalau untuk baca itu saya sudah bisa, tapi untuk menentukan tadi pada apa GLB kan X sama dengan A kali T tambah C. Oke, untuk apa? A kali T tambah B. Ya. Kalau B-nya kan tadi nilainya 0. Oke, langsung menemukan nilai V apa? V itu sama GLB. dengan ya GLB. Nah, kalau yang ini makanya saya mau mencoba, Pak. Sip. Dicoba dulu dijelaskan, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita diskusi sama-sama. Coba Ibu memaknai dulu persamaan dengan parameter-parameternya. Kalau di sini kan X sama dengan A kali T kuadrat ditambah B kali T ditambah C. Ini grafik antara X dan T. T ini tetap menunjukkan waktu ya? Waktu. Untuk A-nya menunjukkan percepatan kah? Nah, bingung, halus analisis dimensi, Bu Nurlela. Yang X itu apa dimensinya? Yang sebelah kiri, ruas kiri. Ini dimensinya apa nih? Meter. Panjang ya, dimensinya panjang. Satuannya panjang. Meter. Berarti yang suku-suku di ruas kanan pun harus sama. Harus sama mengikuti. Oh, dimensinya panjang semua. Nanti menghasilkan dimensi panjang lagi. Iya, kan X-nya meter, maka yang suku berikutnya juga meter, yang berikutnya juga meter, yang C-nya juga meter gitu ya, harus sama. Kan kalau misalnya ini T pangkat 2 jadi sekon kuadrat. Sekon kuadrat. Supaya jadi meter harus bagaimana A-nya? Harus jadi depan A-nya harus meter per sekon kuadrat. Nah, apa itu meter per sekon kuadrat? Percepatan. Nah, berarti itu A kecil. Oh, A ini artinya percepatan ya? Iya. A kecil. Oh gitu. Yang B-nya sekarang? B besar. Nah, sekarang B-nya ini kan sekon supaya menjadi meter. Ini meter per sekon. Kecepatan. Ya, itu berarti kecepatan. Kemudian yang C-nya? Kemudian yang C-nya kan nilainya 0,2. Ini yang bisa dihilangkan? Tidak, ada nilainya. Gimana dong? Itu C satuannya apa? C-nya satuannya meter. Iya, berarti itu X0. X0 ya? Iya, kan meter ya. Berarti X sama dengan A kecil kali T kuadrat. A kecil kali T kuadrat ditambah V dikali T ditambah X0. Jadi X sama dengan X0 X0 ditambah V0T ditambah AT kuadrat. Itu salah satu rumus dari GLBB. Cocok ya? Iya, Pak. Ya. Cocok ya? Nah, itu yang setiap penentuan itu yang saya bingung. Makanya mau coba dengan coba begini kan lebih. Iya. Yang penting bagi kita sebagai guru fisika ini di sininya memaknai ini. Tapi tadi kalau proses dari video kemudian kalibrasi, menentukan sumbu sampai dapat tabel data dan grafik, itu
untuk keterampilannya. Jadi KD4-nya Iya, Pak. itu untuk siswa. Nah, di sini Oke, Pak. KD3-nya nih, menganalisisnya. Dengan begini kan dari kemarin cuman lihat iya. Jadi sekarang bagaimana nih rumus S sama dengan S0 ditambah X0 V0T ya, ditambah setengah AT kuadrat tambah setengah dikasihkan T langsung kuadrat. atau diperoleh dari proses menganalisis? Sekarang dari ini Iya. bisa anak-anak langsung bisa lihat, Iya. tidak langsung comot dari buku. Iya, tidak langsung Hal comot dari kemarin-kemarin buku. gitu. Iya. Jadi bermakna ya rumusnya. Dan Bermakna, jadi sangat dipahami, bermakna, oh Pak. iya betul. Seperti itu rumusnya, tidak datang dari Kelihatan. tiba-tiba datang. Ini dari fenomena geraknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan dulu di stop ya, jangan dulu. Ini walaupun bidang miring karena sumbu X-nya mengikuti kemiringan papan ya. Jadinya itu gerak lurus saja, gerak lurus mendatar ini sebetulnya. Gerak lurus mendatar dengan dipercepat gitu ya. Dengan dipercepat. Nah, supaya kalau nanti kan ada juga topik bidang miring misalnya ya. Nah, kalau pada topik bidang miring, maka nanti sumbu X-nya itu harus rata. Tidak miring mengikuti bidang miring. Tidak. Oh. Kalau ingin membahas bidang miringnya, gerak pada bidang miring. Nah, sehingga ada sudut nanti. Nanti juga di tracker bisa ketahuan sudutnya berapa gitu ya. Menentukan sudut dari tracker ya? Dari trackernya juga. Oh, ya, Pak. Caranya? Nanti didemokan lagi. Oh. Itu untuk bidang miring. Tapi di sini kan sebetulnya untuk GLB, GLBB ya. Yang di materi gerak di kelas 10 kan. GLB, GLBB, kemudian gerak vertikalnya, ya, kemudian gerak parabola kan ya. Kalau gerak miring di kelas berapa itu? Kelas 10. Gerak pada bidang miring. Gerak pada bidang miring. Nah, kalau di kelas 10 pun ada misalnya ya. Iya, bisa yang juga. masuk dinamika itu kayaknya. Ya. Yang dinamikanya justru yang kuatnya ya, ada gayanya dan seterusnya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur Laila. Oh ya Pak, saya stop ya Pak. Boleh, Terima kasih banyak Pak. Pak Sony, sebelum ya, teman-teman yang lain praktek. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu Eka, kita aplaus dulu untuk Bu Nur Laila. Oh, iya. aplaus dulu. Mana plus ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Baik, lanjut Bu Eka, silahkan diskusi. Iya, saya tidak bisa mencoba. Cuma saya tadi penjelasannya Pak Sony ke Bu Fitria tentang frame itu loh Pak, yang saya masih bingung. Itu frame itu apakah menunjukkan detik kah Pak? Atau tadi kan ada frame 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menunjukkan gambar. Kan frame itu kan gambar ya. Jadi video itu kan disusun dari gambar-gambar mati sebetulnya. Cuman kalau gambar kan cuma satu gambarnya, tidak bergerak. Nah, kalau video itu dalam 1 detik bisa ada 5 gambar. Masing-masing gambar berubah posisi. Jadi gerak tentunya kalau dijalankan, dipindahkan. Gambar ke-1, gambar kedua, gambar ke-3. Ketika dari 0, 1 itu bukan detik ya, Pak? Nah, kalau itu sudah ke posisinya. Kalau yang trackingnya. Yang tracking ke-0, tracking ke-1, tracking ke-2, itu posisi. Tapi kalau frame-nya itu merupakan gambar. Nah, cuman di video ini sudah ada gambarnya per detik. Jadi kalau kameranya itu di-set pada 60 gambar per detik, jadi satu gambar ini waktunya berapa detik gitu ya. 1/60 detik satu gambarnya. Jadi kalau sudah 2 gambar berarti itu sudah 2/60 detik. Kalau sudah 60 gambar berarti itu sudah 1 detik. Nah, tapi kan karena kebanyakan frame-nya kadang-kadang dilompat ya. Dilompat menjadi lompatannya 7 atau 5 atau 10 gitu ya. Sehingga frame-nya sedikit ya. Walaupun frame-nya sedikit, jangan khawatir, itu hitungan waktunya tetap. Jadi misalnya kalau frame ke-1 sampai ke-10 itu ada 10 frame. Pada saat frame ke-10 itu sudah 10/6 ya, 1/6 detik kan. Tapi kalau di set 10 frame lompat 10 frame itu menjadi frame kedua ya. Walaupun frame kedua itu bukan berarti 2/60 detik, tetap saja itu menjadi frame ke-10 yaitu 1/6 detik atau 10/60 detik.
Jadi tidak mengubah waktu. Jadi kaitan antara frame itu untuk tracker terkait dengan waktunya. Nah, untuk jarak itu dikalibrasi dari kalibrasi stick, jarak antar penanda. Nanti untuk memberikan nilai sesungguhnya untuk sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Jadi jarak antar dua titik pada sumbu itu akan sesuai nilainya dengan perbandingan kalibrasi yang kita buat. Jadi kalau kita kalibrasi penggaris itu misalnya 1 meter atau 100 cm kan ya. Kalau dalam sumbu X itu terbagi menjadi 100 titik, 100 strip skala gitu ya, 100 skala yang sampai itu panjangnya sama dengan kalibrasinya, berarti satu skalanya itu berapa? Jadi itu 1 cm. Gitu Bu Eka. Dan arahnya pun bebas. Arah dari kalibrasi itu bebas. Itu hanya memberikan nilai saja. Nilai panjang. Oh iya Pak Sony. Saya boleh bertanya? Boleh, boleh. Siapa ini? Ibu Ari, Pak. Bu Ari. Boleh Bu Ari, silakan. Pak, untuk track-nya, itu kok saya punya tadi banyak sampai 90-an itu. Iya, betul. 90. Itu kenapa, Pak? Sedangkan Bu Fitri punya tadi bisa cuma sedikit gitu. Sedikit, hanya 6 atau 7 gitu ya. Sebetulnya sama. Hasil dari Bu Fitri dengan hasil dari Bu Ari itu sama, 90 sebetulnya. Kalau di set 1 frame. Nah, tapi kalau Bu Fitri dilompatnya berapa Bu Fitri tadi? 10, Pak. Dilompat 10. Sehingga tinggal dibagi saja. Ya, tinggal sekian frame jadinya akhirnya. Sehingga jadi tidak terlalu repot. Untuk mengaturnya tadi Bu Ari mungkin terlewat pada saat mengamatinya. Oke, izin saya share screen. Nah, untuk mengaturnya di sini Bu. Ini sudah di-set 10. Kalau yang Bu Ari masih 1 ya. Betul Bu Ari ya. Di sini tulisannya masih 1 ya. Kalau Bu Ari. Halo Bu Ari. Iya Pak, masih 1 Pak. Masih 1. Sementara yang Bu Fitri atau yang punya saya ini sudah di-set 10. Coba saja diganti Bu, tinggal diklik di sini, kemudian others, diketik 10. Itu untuk membuang frame. Tapi tidak menyingkat gerak. Geraknya tetap segitu, cuman frame-nya tidak banyak yang dipakai. Dilompati. Coba itu frame awal sama akhir sama itu, yang punya Bu Ari sama Bu Fitri ya? Bisa beda-beda, tergantung apa? Pasti beda, tergantung penentuannya di mana. Beda Bu. Beda pasti. Iya beda. Kebetulan saja itu pas ujung ke ujungnya 90 gitu ya, kebetulan. Kalau misalnya di set, misalnya akhirnya di sini bisa lebih dari 90. Apalagi kalau ini di setnya misalnya di sini misalnya ya. Itu bisa lebih lagi. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat mengeset lagi frame, mengeset awal dan akhir frame, otomatis nanti hasil trackingnya akan hilang lagi karena akan berubah kan, tidak lagi dari awal lagi tadi. Jadi ulang lagi dari awal. Gitu. Bu Ari sudah mengeset itu jadi 10? Iya Pak. Jadi berapa Iya, sekarang Pak. titiknya? Terima kasih Pak. Jadi sedikit ya? Iya, lebih sedikit. Iya, sip. Gitu ya. Jadi ini penting di sini nih, Bu, Bapak Ibu. Mengeset jumlah frame yang dipakai. Ini bukan berarti kalau 10 itu ada 10 titik, bukan. Ini artinya melompati frame-nya 10 frame, 10 frame. Kalau di setnya 1 per 1 frame, 1 frame gambarnya. Gitu ya.
Baik, bagaimana Pak Ibu? Mudah-mudahan lebih mudah lagi ya. Seiring dengan banyak contoh. Sudah 2 kan contoh 3 ya. Gerak parabola, kemudian gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Sudah 3 contoh. Ada yang mau mencoba lagi? Opsinya 2 ya. Boleh mencoba yang pada bidang miring, boleh mencoba yang jatuh bebas yang baru ini. Yang gerak jatuh bebas. Silakan siapa yang mau mencoba. Saya Pak, coba yang bidang miring. Bu Ita ya? Ya Pak. Bu Ita mencoba yang bidang miring lagi. Boleh silakan Bu Ita. Kalau begitu Bu Ita, kan kalau yang barusan Bu Nurlela, itu walaupun bidang miring, itu kan sumbu X-nya sejajar dengan bidang miringnya ya. Ya. Jadi GLBB biasa. Yang Bu Ita coba di-set sumbu X-nya tetap rata. Oh ya. Jadi gerak pada bidang miring. Silakan Bu Ita. Untuk share screen seperti biasa, pilih screen ya. Klik share screen, kemudian ada screen, dipilih, kemudian tombol share-nya. Diklik. Ya Pak, sudah kelihatan. Ya, silakan. Buka trackersnya dulu, terus kita open file, cari videonya. Oke, sudah videonya. Sekarang kita pilih frame-nya dulu. Tapi kita play dulu videonya. Jatuh. Sekarang kita munculkan sumbunya. Sumbunya berarti ya terus geser dulu ke kiri. Dikebawahkan Bu, membentuk sudut itunya nanti sumbu X-nya. Nah gitu. Udah, terus kita buat plot di log dulu. Yang saya mau bertanya dulu Pak. Nanti kan kita tracking kan kita plot-plot. Itu nanti saya plotnya di roda belakang. Itu enggak nempel garis yang sumbunya enggak apa-apa? Enggak apa-apa, tapi punya nilai awal nanti. Jadi pada saat P-nya 0 itu sudah ada jarak yang ditempuh gitu ya. Baik itu searah sumbu Y ataupun searah sumbu X, karena ini kan di kuadran 1. Kalau tadi yang Bu Nurlela itu searah sumbu X semua. Jadi hanya 1 dimensi. Kalau ini sudah 2 dimensi. Lanjut Bu Ita. Saya tanya lagi Pak. Terus kalau waktu dulu kemarin kan gerak parabola kan dibuat di titik XY, X0 dengan Y0. Berarti titik plot untuk tracking itu nggak mesti di titik Y0, X0 dengan Y0 ya Pak? Iya, tidak mesti. Tidak mesti. Sesuai kebutuhan. Yang penting kita tidak kehilangan arah dan nanti hasilnya berupa grafik persamaan itu bisa kita maknai dan cocok dengan teori yang ada di buku gitu. Lanjut, saya log dulu. Selanjutnya, saya munculkan kalibrasinya, pilih yang kalibrasi 6, terus kita tembak plot, tekan tombol shift, klik. Oh, belum aktif ya. Nah, gitu.
Kita ubah nilainya. Nilainya 0,5 ya. Selanjutnya kita langkah ke tracking. Pilih point rate, terus kita pilih point mass. Langkah selanjutnya, di sini saya memilih roda yang belakang. Jadi fokus ke roda belakang. Selanjutnya kita plot, shift klik. Oh, tapi nanti untuk kalau kan di sini masih 1. Tadi kalau 1 kan rapat sekali nanti itunya apa namanya plot-plotnya. Jadi kita ubah dia. Di sini saya memakai 3. Sekarang kita mulai tracking. Dapat 6 titik. Selanjutnya sudah muncul grafiknya. Iya. Sekarang Bu Ita, itu yang tulisan plotnya jadi 2 grafik. Yang munculkan 2 grafik. Itu yang di atas. Di atas grafik ada tulisan plot. Ya, ini. Nah, itu klik. Buat ini. Buat 2. Ya. Nah, yang satu untuk X, itu untuk Y. Ya. Sekarang kita analisis ya, Pak. Kita tekan analisis. Terus hilangkan garis penghubung antara plot. Terus kita analisis depannya. Oke. Kita yang kuadrat. Nah, berarti kita pilih yang parabola. Ya. Nah, ini jadi persamaan apa namanya? Persamaan GLBB ya. Jadi X sama dengan A kali T pangkat 2 ditambah B kali T tambah C, atau A sebagai percepatan, B-nya kecepatannya. Itu yang searah sumbu X-nya ya. C-nya sebagai X0-nya. Coba yang Y. Yang Y. Tutup dulu, Pak. Boleh ya, tutup dulu. Hilangkan garis penghubung dulu. Ini ya. Dibuang juga titik yang terakhir. Nah, gitu. Nah, ini negatif ya. Yang Y-nya negatif. Yang Y-nya negatif. Karena sesuai dengan titik acuan. 0-nya ada di bawah. Oke, baik, tutup lagi. Sama seperti yang tadi Bu Nurlela ya. Oke. Kemudian yang X, yang kurva XT coba diubah menjadi PXT. X ini ya, Pak? Iya. X. Jadi PX. Ya. Nah, ini jadi linear ya. Coba analisis lagi, analis. Yang PXT dianalisis. Nah, ini ubah menjadi linear, Bu. Nyatanya buang semua ya, Pak? Boleh, buang. Itu masih parabola, ubah menjadi linear. Nah, sekarang lihat dimensinya. PX dimensi apa itu? Kecepatan, Pak. Kecepatan, berarti suku berikutnya yang A besar kali T itu harus jadi apa? Harus kecepatan juga. Ya, sehingga A besarnya menjadi apa? P, M per S. Ya, meter per sekon. Berarti itu rumus Px sama dengan
P0. P0 kali T. Ya. Bukan. Sekarang lihat A, parameter A besar itu supaya jadi kecepatan harus apa rumusnya? Satuannya. A ya. Harus meter per sekon kuadrat ya. Kuadrat, ya. Supaya dikalikan T menjadi meter per sekon. Berarti ini Px sama dengan A A kali dikali T ditambah B-nya harus satuan apa B-nya? B-nya harus Satuannya harus meter per sekon juga. Itu berarti P0. Jadi Px sama dengan P0 ditambah A kali T. Ada yang kedua ya. Rumus GLBB. Ya, sama ya. Nah, itu sama. Tapi sebaiknya untuk apa namanya? Ini hanya mencoba saja yang sumbunya datar ya. Karena kita sedang membahas GLBB secara umum, sebaiknya nanti sumbunya disejajarkan dengan arah bidang miringnya gitu ya. Untuk nanti tugas yang kebagian bidang miring siapa kemarin yang sudah. Iya, Pak. Gitu ya. Seperti yang dilakukan Bu Nurlelah ya. Bu Nurlelah ya, betul ya. Ya, itu ya. Jadi searah sumbu X-nya searah dengan bidang miringnya. Sehingga tidak perlu dua grafik. Kali ini kan penasaran saya tadi ya, penasaran untuk membandingkan antara yang sumbu X-nya horizontal dan sumbu X-nya sejajar dengan bidang miringnya. Tapi dua-duanya kan sama-sama GLBB. Rumusnya cocok ya? Rumusnya cocok tidak dengan teori? Jadi yang ini rumusnya Px sama dengan P0x ditambah A kecil kali T ya. Cocok kan? Baik, terima kasih Bu Ita. Boleh di stop share-nya. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Ita. Permisi Pak, jadi mau memastikan lagi nanti dibuat miringnya itu apa namanya? Di sumbunya ya Pak? Iya, sumbu X-nya sejajar dengan bidang miringnya. Jadi mengikuti miring, mengikuti gerakan bendanya. Baik, sampai di sini. Sebelum lanjut ke gerak jatuh bebas, ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, sudah jelas ya. Jadi akhirnya semua fenomena gerak bisa kita ambil datanya pakai tracker ya. Tentu perlu keterampilan, perlu berlatih terus. Nah, itu kan KD4-nya ya untuk siswa. Setelah dapat data, setelah dapat grafik dan dapat persamaan, itu yang penting proses analisisnya. Itu KD3-nya kan. Menganalisis sampai siswa memahami dan mendapatkan dan sampai merumuskan persamaannya. Nah, sebagai guru fisika yang penting di proses analisisnya. Jadi nanti untuk hari Jumat itu sudah jadi Bapak Ibu ya. LKPD yang isi dari LKPD-nya itu menuntun siswa untuk proses menganalisis. Itu yang pentingnya. Yang pentingnya. Tentu diawali dengan merangkai alatnya kan begitu ya. Langkah-langkah menganalisis, mengambil data pakai software trackernya. Tapi yang paling penting terakhir itu adalah analisis hasilnya. Gitu. Tinggal satu lagi yang belum didemokan nih, gerak vertikalnya. Kebetulan yang di-share ke Bapak Ibu gerak jatuh bebas ya. Mohon maaf yang gerak vertikal ke atasnya, berkali-kali saya coba upload di grup, tidak berhasil terus, entah kenapa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, cukup mewakili mungkin ya yang gerak jatuh bebas. Siapa yang mau mencoba, Bapak Ibu, yang sudah berhasil download videonya, mau mencoba menganalisis? Dipersilahkan. Tidak masalah, tidak apa-apa ya, walaupun masih ragu-ragu, misalnya ini
lupa nggak langkah-langkahnya, tidak masalah, coba saja. Dicoba untuk berlatih ya. Karena kan ini keterampilan itu kan akan terasah jika sering diulangi gitu ya. Ulang-ulang. Silahkan siapa yang mau coba? Bu Kartika, bagaimana Bu Kartika? Bisa mencoba? Belum download yang satunya, Pak. Belum download ya, masih download. Oke. Bu Eka, sudah berhasil download? Tidak tahu Pak, ini laptopnya lagi error apa. Bu Sineria, bagaimana Bu Sineria, sudah download videonya? Ya, saya coba yang gerak jatuh bebas ya. Boleh coba Bu. Oke, share screen lagi Bu. Keluar. Oke, ini ya. Oke. Bisa kelihatan ya? Bisa. Tadi teringat yang ditayangkan oleh Bu Sineria barusan. Jangan lupa juga ya kalau sudah analisis supaya Ibu di print screen, kemudian di paste hasil data tools-nya di Word nanti ya untuk tugasnya. Ya Pak ya. Silakan Bu. Saya dicoba. Ya, diambil pada saat bola lepas ya. Ya. Sini ya. Coba maju lagi sedikit Bu. Oh, balik lagi. Pakai itu aja Bu, panahnya Bu. Pakai panah apa namanya? Iya. Ya, di sana Bu. Cukup. Sekarang yang ini. Tidak ketemu. Belum Bu, terus. Nah, iya. Ya, cukup. Gini ya, Nah, dikit lagi. Betul. Ini. Tambah lagi, tambah. Oh. Nah, segitu cukup Bu. Oh, Ya. Ya, ini ya. Gini tambah sedikit ke depan. Ya, cukup. Oke, cukup. Jadi apa? Jadi tidak apa-apa lewat
lewat dari apa namanya lakban hitam pun tidak masalah Bu Sinaria. Ya, ya. Nah Bapak Ibu ini contoh ya, ini contoh walaupun frame-nya banyak, tapi yang dipakai hanya sedikit, tapi tidak masalah ya. Jadi terekam semua dari awal sampai akhir. Tapi banyak frame yang dibuang. Lanjut Bu Sinaria. Oke, ini berarti kalau yang seperti ini Dibalikan dulu ke frame awal bolanya, ke ataskan lagi. Nah, pakai itu sebelah kiri. Nah, itu. ya. Yeah. Nah, ini terserah ya. Kalau seperti ini berarti sumbu yang dipakai sumbu apa nih? Sumbu Y negatif ya. Tidak masalah. Nah, memang gerakannya ke bawah. Negatif. Oke, terus berarti begini bisa Pak ya? Bisa, bisa. Oke, terus kalibrasinya dari sini. Iya, betul. Ini sampai ke ini ya. Iya. Ubah. 1 meter. Enter, ya. Oke, terus Disembunyikan saja. alah, lari. Tarik lagi. Kalau sudah jadi, sembunyikan saja biar tidak terganggu. Nah, ke sebelah kiri lagi tadi, betul yang tadi. Sebelah kiri. Ini. Sebelah kiri lagi. Nah, itu. Klik. Oke. Itu juga dikunci, Bu, Sinaria. Klik kanan. Belum jadi tangan, belum jadi telunjuk itunya. Simbolnya. Jadi telunjuk. Nah, belum. Belum muncul. Itu ini ya. Kalau begitu kalibrasi kan sudah, sembunyikan saja, Bu. Jadi belum oh ya, di lock, boleh di lock ya. Ya. Oke, lanjut tracking. Dipilih di sini ya. Boleh track, new, bukan new. Point mesh. Ya. Oke. Langsung saja shift klik di bolanya. Sudah menjalan. Diklik dulu mesh A-nya, tulisan mesh A-nya diklik. Yang atas. Oke, cukup sudah jalan itu sebetulnya. Nah, langsung sana shift klik. Ya, kejar lagi. Konsisten ya bolanya ya. Kejar-kejaran bola lagi. Ya, kejar bola ini, Bu Sinaria. Oke. Ya, terus. Sudah ya? Sudah. Nah, ini kurvanya XT kok zigzag seperti ini ya? Apa kira-kira masalahnya? Nah, lihat gerakannya searah sumbu apa? Jadi Y. Bah, tinggal X-nya diganti menjadi Y. Jadi yang di grafik ya? variabel X-nya diganti menjadi Y. Diklik saja ya. Di sini ya? Iya, betul. Yang Y. Iya, betul. Iya. Nah, seperti itu ya. Melengkung ya ke bawah. Oke, kalau sudah analisis, Bu. Analisisnya di bawah, di grafiknya, ke bawah lagi. Oh, iya. Nah, klik kanan. Analyze.
Nah, kemudian hilangkan garisnya. Lupa ya. Garisnya yang linesnya dibuang saja. Yang centang di sebelah kanan itu. Ada marker, ada lines, ada style. Nah, itu dibuang saja linesnya. Oke, kemudian analyze kurva fit. Oke, ubah menjadi parabola. Biar persamaan kuadrat. Sininya ya. Iya. Nah, jadi itu persamaan parabola. C-nya berapa nilainya? C-nya 2,1 kali 10 pangkat min 2. Berarti bisa dianggap 0 ya. Tinggal Y sama dengan AT kuadrat ditambah BT. A besarnya itu apa kira-kira? AT kuadrat tambah BT. A-nya apa? A besarnya? BT G ya? Iya, belum G. A itu percepatan. A itu percepatannya, meter per sekon kuadrat. Nilainya berapa? A-nya min 4,8 ya. Min 4,8. Berarti itu setengahnya dari nilai G. Jadi setengah GT kuadrat. Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ditambah B-nya berapa? B-nya min 5,5 kali 10 pangkat min 1. Berarti min 0,5 ya. Min 0,6. Min 0,6 itu berarti V 0Y-nya. Jadi ketemu persamaan. Nah, nilai ini 0,5 ini kalau ada bermakna, kita anggap bermakna, berarti nilai B ini ada pi 0-nya, berarti dia punya kecepatan awal. Artinya pada saat mengambil titik awalnya itu bola sudah jatuh, sudah punya percepatan awal. Jadi walaupun awalnya gerak jatuh bebas, karena mengambil titiknya itu pada saat benda sudah punya kecepatan awal, menjadi gerak vertikal ke bawah. Gitu ya. Oke, di close lagi, tadi, Bu. Ya, berarti tadi yang awal waktu ambil frame awal tadi pas bendanya kan sudah mulai jatuh. Sudah punya kecepatan awal yaitu 0,5. Ya, berarti seharusnya saya bikin pas yang sebelum jatuh. Ya. Di close lagi, Bu. Jadi tidak masalah, data masih tetap. Di close data toolnya saja, Bu. Yang analisisnya saja yang di close. Enggak, ke atas sedikit. Yang cakra itu tanda silang. Pada kotak data tool itu kan ada cakra ya. Di mana tuh data tool? Di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan. Di kanan, terus ke kanan. Nah itu. Oke, sekarang yang Y-nya diganti menjadi PY, Bu Sinaria. Y-nya diganti PY. Nah, itu mestinya linear kan, tapi karena pengambilan data bisa saja seperti itu, tidak masalah. Kemudian analisis lagi, klik kanan, analyze. Nah, kemudian buang itu markernya. Yang sebelah, nah itu. Oke, buang juga lines-nya. Sip. Nah, ini sudah analisisnya sudah kurva fit ya. Parabolanya ganti dengan line. Fit name parabola ganti dengan line. Nah, sekarang lihat A-nya. Min 9. Nah, itu sudah PY sama dengan A kecil kali T atau PY sama dengan G dikali T ditambah P0Y. P0-nya berapa? P0Y-nya, kecepatan awalnya. Parameter B, lihat. B-nya di min 5,5 kali 10 pangkat min 1. Ya, berarti negatif 0,5. Sama dengan yang tadi ya, punya kecepatan awal gitu ya, P0Y. A-nya berapa? A-nya sama dengan G. Ya. A-nya tadi ya. 9,6 meter per sekon kuadrat. Atau 2 kalinya dari yang tadi ya. 2 kali dari setengah GT yang tadi itu, yang persamaan kuadrat tadi.
Jadi semuanya cocok dengan rumus gerak vertikal ke bawah ya. Atau gerak itu bebas kalau B-nya 0. Parameter B-nya 0 atau Pi 0, Y-nya 0. Baik, terima kasih Bu Sinaria. Boleh di stop share. Terima kasih Pak. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Sinaria. Baik. Sampai di sini masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Nah, nanti bisa dilatih kembali ya. Berlatih kembali, mengulang kembali sesuai dengan tutorialnya ada ya. Termasuk rekaman video Zoom meeting sekarang akan saya share kembali. Baik, sebagai tugas Bapak Ibu ya. Video, nah Bapak Ibu sudah mulai mencoba praktek merekam. Sesuai pembagiannya ya. Jangan lupa diberi keterangan berapa senti atau berapa meter ya markernya. Kemudian lakukan analisis. Hasil analisisnya di print screen, disimpan di Word. Microsoft Word ya hasil analisisnya. Nah, dan dicoba-coba Bapak Ibu membuat LKPD-nya. LKPD-nya buat hari Jumat. Jadi nyambung ya. Misalnya Bu Manik ke bagian apa Bu Manik? Apa namanya? Topiknya. Parabola Bapak. Nah, jadi Bu Manik membuat video, merekam video gerak parabola. 1. Kemudian analisis. Kayak contoh yang kemarin. Nanti kan dapat data tool-nya ya. Dapat grafik dan persamaannya. Di print screen. Dikopikan ke Word. Beri nama saja Word-nya parabola. Gitu ya. Parabola Bu Manik. Kemudian setelah analisis, dapat hasil kan terbayang langkah-langkahnya ya. Setelah analisis dibuat LKPD-nya. Untuk siswa kalau praktikum gerak parabola. Kalau yang lain berarti praktikum GLB, praktikum GLBB. Bagaimana format LKPD-nya? Bebas. Ya, formatnya bebas. Yang penting paling tidak ada judul, tujuan, kemudian ada pengantarnya ya. Ada pengantarnya, kemudian langkah-langkahnya, datanya, dan bagaimana langkah-langkah analisis data dan kesimpulannya. Ya. Nah, untuk contoh LKPD, insya Allah besok saya akan tayangkan beberapa contoh LKPD. Tapi bukan berarti patokannya seperti itu. Bapak Ibu guru bebas ya, bebas menentukan format, isi dan seterusnya, dibebaskan. Yang penting tujuannya siswa itu mengenal topik tertentu. Misal siswa akan bisa memahami topik gerak parabola setelah 1 melihat fenomena geraknya. Yang kedua, mengukurnya dengan cara merekam, menganalisis atau mengambil data menggunakan tracker, terakhir menganalisis grafik dan persamaannya. Sehingga ketemulah kesimpulannya, oh seperti ini persamaan dari gerak parabola dan gerak ini. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang mandiri Bapak Ibu mulai mencoba melakukan rekaman video geraknya, mencoba menganalisis sampai dapat hasilnya, dan mulai berpikir merencanakan LKPD-nya. Besok presentasi video dan hasil analisisnya. Hari Jumatnya baru presentasi LKPD-nya. Jadi LKPD bisa leluasa waktunya 2 hari. Begitu Bapak Ibu ya? Siap Bapak Ibu? Siap Pak. Siap. Semangat terus. Siap, Pak. Baik, karena sudah menjelang jam 12, ini kita akhiri saja ya Pikonnya. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah tetap gabung di sini ya, tetap semangat. Mudah-mudahan ini diberi kelancaran ya. Mudah-mudahan juga nanti bermakna dan Bapak Ibu bisa menggunakannya dalam pembelajarannya untuk mendukung pemahaman siswa terkait materi gerak. Ya. Baik, boleh diaktifkan dulu kameranya Bu Anugrah, Bu Nurlinda, Bu Jen, Bu Maria, Bu Asniati. Oke, kita akhiri saja ya pertemuan kita untuk Pikon hari Rabu ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat siang. Baik, saya end meeting dulu ya sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua ya.
Kita end meeting.